Good morning. Hai kelas. Pagi ini kita coba membahas tentang topik yang berbeda, yaitu tentang economic welfare melalui sudut pandang konsep surplus konsumen, di mana surplus konsumen ini merupakan ukuran yang baik ya bagi untuk mengukur manfaat keuntungan yang dirasakan oleh pembeli ya. Oke, kita coba awali dengan definisinya dulu, yaitu surplus konsumen merupakan profit yang diterima oleh konsumen dari kegiatan perdagangannya, dari kegiatan pembelian barang dan jasa. Di mana surplus konsumen ini bisa dirumuskan willingness to pay atau kesediaan sejumlah tertentu maksimal ya, sejumlah maksimal tertentu untuk membayar suatu barang dan jasa. Jadi kata kuncinya willingness to pay adalah kesediaan konsumen ya dalam membayar dalam jumlah maksimal tertentu untuk mendapatkan barang dan jasa. Willingness to pay dikurangi dengan price aktual atau harga pasar lah. Harga yang terjadi saat itu atau harga yang harus dia korbankan untuk mendapatkan barang atau jasa. Jadi singkatnya, surplus konsumen ini diukur melalui willingness to pay dikurangi dengan harga pasar. Selisih antara ketersediaan dia untuk membayar barang tersebut dengan harga pasar. Nah, jadi willingness to pay ini akan kita bahas dulu. Willingness to pay ini adalah sebuah penilaian ya atas preferensi mereka sendiri, atas preferensi pembeli. Jadi preferensi pembeli ini berbeda-beda ya antara pembeli satu dan pembeli yang lain. Berdasarkan murni penilaian mereka sendiri, tergantung bagaimana mereka memberikan penilaian manfaat atas suatu barang. Tentunya akan berbeda ya orang yang punya pendapatan tinggi dengan yang punya pendapatan yang agak kurang ya. Sebagai contoh seperti itu. Jadi mungkin orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi akan mempunyai willingness to pay yang lebih tinggi atas barang dan jasa. Kemudian juga dipengaruhi selera mungkin ya. Selera orang itu terhadap barang dan jasa. Katakan dia sangat suka terhadap barang itu, mungkin dia akan lebih bersedia untuk membayar lebih ya terhadap barang dan jasa. Jadi willingness to pay kata kuncinya adalah kesediaan dia ya dalam jumlah maksimal tertentu. Jadi surplus konsumen di sini dirumuskan, katakan willingness to pay kita kodekan W, willingness to pay dikurangi price aktual. Jadi selisih antara. Oke, kita contohkan dengan angka supaya lebih mudah. Di sini katakan di dalam perekonomian cuma ada 4 konsumen, A, B, C, dan D. A, willingness to pay-nya adalah 1000, B 800, C 600, dan D 400. Artinya di sini konsumen A ini mempunyai willingness to pay 1000. Artinya kalau lebih dari 1000 dia nggak mau beli ya. 1000 pun dia nggak mau beli, karena ketika harga itu 1000, maka surplus konsumennya atau profit yang dia dapatkan adalah 0 ya. 1000 dikurangi 1000 sama dengan 0 ya. Jadi hanya pada tingkat harga di bawah daripada willingness to pay, dia akan membeli. Jadi itu konsep yang kita pegang dulu ya. Jadi hanya pada harga di bawah willingness to pay dia akan membeli. Karena di mana pada harga itu dia ada selisihnya ya. Ada selisihnya dan dia mendapatkan profit perdagangan. Oke, kita berandai-andai, kita misalkan ketika harga adalah 900. Ketika 900, ini adalah harga di bawah willingness to pay A. Jadi, dia masih punya surplus konsumen ya. Ketika harga 900, maka A ini akan membeli barang tersebut. Sehingga A ini akan membeli ya. A ini akan membeli pada barang yang harganya 900. Karena dia mempunyai surplus konsumen sebesar W dikurangi price aktual sama dengan 100 ya. Kemudian yang kedua, kita coba berandai-andai ketika harga adalah 700. Ketika harga turun lagi dari 900 ke 700, lebih kecil ya, turun lagi, maka siapa yang beli kira-kira? Nah, di sini A juga beli ya pada tingkat harga 700. Karena harga 700 ini juga di bawah daripada willingness to pay si A. Dan B
masuk juga ya, kita kedatangan pendatang baru nih, pelanggan baru yaitu B. Jadi A beli pada harga tingkat 700 dan B beli. Jadi kita kedatangan pelanggan baru nih, si B pada harga tingkat 700. Berarti si A ketika harga 700 yaitu dia mendapatkan keuntungan sebesar 300, dan si B adalah keuntungannya adalah willingness to pay dikurangi price aktual 100 ya. Berarti surplus totalnya adalah 400. Oke, kita berandai-andai yang ketiga, ketika harga misalnya 500, maka ini yang berpartisipasi dalam membeli barang tersebut akan meningkat lagi ya. A beli, B beli, dan C juga beli sebagai pelanggan baru ya. Jadi ketika harga turun dari 700 ke 500, ternyata kita kedatangan pelanggan baru lagi, yaitu si C ya, si C. Karena harga 500 ini adalah di bawah daripada willingness to pay-nya si C. Jadi di sini kita hitung surplus totalnya. Ketika harga 500, maka surplus konsumen dari A adalah 500. Surplus konsumen si B adalah 300. Surplus konsumennya si C adalah 100. Jadi totalnya adalah 900 ya. 900. Oke, kemudian ketika harga 300. Ketika 300 turun lagi dari 500 ke 300, yang beli jadi semuanya beli ya. Karena harga 300 ini adalah di bawah semua harga willingness to pay di sini ya. Jadi harga 300 ini adalah di bawah willingness to pay-nya A, di bawah willingness to pay-nya B, di bawah willingness to pay-nya C dan D. Jadi pada tingkat harga 300 ini kita mendapatkan pendatang baru lagi atau pelanggan baru lagi, yaitu si D yang berpartisipasi dalam melakukan pembelian. Coba kita hitung surplus konsumennya lagi, yaitu A ketika harga 300, 700 ya. Surplus konsumennya, si B 500, si C 300. Dari 600 kurang 300 kan. Si D adalah 100. Sama dengan 1600. Jadi ini surplus totalnya. Jadi ini yang dapat kita simpulkan bahwa ketika harga turun ya, harga turun mulai dari 900 ke 700, 700 ke 500, 500 ke 300. Pada saat kejadian harga turun itu membuktikan bahwa surplus total dalam perekonomian itu meningkatnya dari 100 menjadi 400, menjadi 900, jadi 1600. Jadi di sini menjelaskan kepada kita bahwa ketika harga turun, maka surplus konsumen total ya akan meningkat. Artinya surplus konsumen total ini kan tadi mengilustrasikan atau menggambarkan tentang welfare ya. Welfare atau kesejahteraan atau profit ya, bisa profit konsumen kan, profit. Jadi profit konsumen itu meningkat ketika harga turun, atau kesejahteraan konsumen itu meningkat ketika harga turun. Jadi logis ya, ini bisa diterima dengan penjelasan yang masuk akal. Oke, kesimpulan jadi ini tadi surplus konsumen meningkat seiring naiknya waktu, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, tadi karena setiap turunnya harga itu juga ditandai dengan adanya pelanggan baru yang masuk. Sehingga kita juga bisa menyimpulkan bahwa ketika harga turun, maka quantity demand-nya akan naik. Kenapa naik? Karena adanya pelanggan baru yang masuk ya. Kita kedatangan pelanggan baru yang masuk. Kita coba ingat yang dulu ya, konsep turunnya harga pada pertemuan yang lalu itu bisa dipengaruhi oleh dua potensi. Ketika ada penurunan harga, yaitu yang pertama adalah adanya peningkatan quantity of demand daripada
pembeli lama. Dan yang kedua adalah kedatangan atau kedatangan ya, kehadiran pelanggan baru. Jadi dua opsi ini atau dua potensi inilah yang menyebabkan quantity demand-nya akan naik ya. Jadi hal ini sesuai dengan hukum permintaan berarti ya, ketika price turun maka Q-nya akan naik. Jadi secara umumnya, maka penjelasan tentang willingness to pay ini juga menjelaskan kita tentang hukum permintaan ya. Jadi hukum permintaan itu bisa dijelaskan dengan konsep willingness to pay ya. Willingness to pay. Apalagi nih yang bisa kita tarik? Ini ya, surplus total terbesar ketika harga 300. Mungkin itu yang terakhir kesimpulannya. Jadi semakin rendah harga adalah semakin tinggi surplus konsumennya. Oke, selamat datang sampai jumpa lagi di pembahasan tentang bagaimana kita menggambar area surplus konsumen ini. Terima kasih. Sampai jumpa.